والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah pada Jumat pagi ini kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, tarawih kita, sholat kita, dan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan ini adalah kajian kita terakhir, karena Jumat depan kita sudah iktikaf, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa iktikaf, karena iktikaf saya tidak di sini, video saya tidak di sini. Ini sebagai perjumpaan kita terakhir di bulan Ramadan, dan insya Allah kita lanjutkan kembali kajian sirah kita insya Allah biidznillah ta'ala, dengan Allah tentunya. Nanti pada Ramadan mulai bulan Syawal insyaallah. Jemaah sekalian, Ibnu Qayyim membuat perumpamaan antara bulan-bulan yang jumlahnya 12 itu dengan anak-anaknya Nabi Yakub. Kita tahu bahwa anak-anaknya Nabi Yakub itu jumlahnya ada 12, sebagaimana jumlah bulan. Dan perumpamaan Yusuf itu seperti perumpamaan Ramadan. Perumpamaan Yusuf itu seperti perumpamaan Ramadan. Gara-gara atau disebabkan satu anak ini, yaitu Yusuf, maka saudara-saudara Yusuf yang 11 itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau masih kecil, saudara-saudaranya dengki sama dia, benci, iri karena bapaknya memperlakukan dengan perlakuan yang tidak sama antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kenapa diperlakukan tidak sama? Karena memang tidak sama. Tapi ini juga pelajaran bagi kita sebagai orang tua untuk tidak membeda-bedakan anak. Ini anak saya yang paling pintar, ini yang ranking 1, sehingga paling disayang, paling nurut. Anak yang kedua misalnya beda dengan anak yang pertama, ketiga, dan seterusnya. Maka tetap orang tua itu harus adil, karena banyak pertentangan, banyak permusuhan
yang timbul itu justru dari orang tua. Ketika orang tua itu tidak memperlakukan anak dengan adil, ketika orang tua itu memberikan satu pemberian terhadap salah seorang tanpa yang lain, maka itu juga akan menimbulkan kecemburuan. Bahkan Nabi SAW menyebutnya sebagai satu kebatilan. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul, kemudian minta kepada Nabi supaya Nabi ini menjadi saksi atas hibah pemberian yang diberikan oleh ayah tadi kepada salah seorang anak. Maka Nabi bertanya, apakah semua anakmu kamu berikan pemberian yang sama? Maka orang itu mengatakan tidak. Nabi bersabda kepadanya, bukankah kamu menginginkan bakti yang sama dari semua anak-anakmu? Apa cuma satu tok yang kamu ingin dia berbakti? Maka Nabi mengatakan, la usyhidu ala batilin. Maka saya tidak mau menjadi saksi atas sebuah kebatilan. Sehingga kalau dalam hal pembelian saja kita disuruh untuk sama. Jangan sampai yang satu ini diberikan motor, yang satu tidak diberikan motor. Tapi kalau anaknya itu pengertian misalnya, anaknya pengertian, kemudian tidak harus mendapatkan pemberian yang sama dari orang tuanya seperti saudara-saudaranya, alhamdulillah itu lebih baik. Jadi Nabi Yusuf ketika waktu kecil dia dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya ini berbuat tipu daya kepada dia dan ayahnya. Maka Nabi Yusuf kemudian dibuang ke dalam sumur, tapi bilangnya sama bapaknya akan lebih dia dimakan oleh serigala. Faja'u bidamin tadi, mereka datang dengan darah palsu, padahal itu bukan darahnya Yusuf. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf ini beliau menjadi bendahara negara di Mesir, dan saat itu terjadi paceklik sehingga saudara-saudaranya ini datang ke Mesir untuk mencari bantuan. Nah, ketika mereka sudah di Mesir dengan berbagai dramanya di dalam surat Yusuf itu, dan itu komplit sekali dari awal sampai akhir. Ketika mereka sudah datang ke Mesir, bahkan dengan bapak, ibu atau bibinya dengan saudara-saudaranya itu, Nabi Yusuf sebenarnya ketika beliau seandainya membalas kejahatan saudara-saudaranya itu bisa, karena dia posisinya sebagai pejabat negara. Dan itulah tingkatan memaafkan yang paling tinggi, yaitu al-afu indal maqdirah, yaitu memaafkan ketika mampu untuk membalas. Itu derajat pemaafan yang paling tinggi adalah orang memaafkan ketika dia mampu untuk membalas. Maka Nabi Yusuf berkata di hadapan saudara-saudaranya setelah mereka semua mengakui kesalahannya dahulu. Maka Nabi Yusuf berkata, la tasriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Tasrib artinya tidak ada, artinya celaan. Nah, tidak ada celaan. La tasriba 'alaikum, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah zat yang paling welas asih di antara yang welas asih. Gara-gara satu orang, yaitu Nabi Yusuf, maka yang 11 orang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ramadan. Gara-gara satu Ramadan disebabkan karena satu bulan, yaitu bulan Ramadan, maka dari bulan mulai Syawal sampai Sya'ban dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Maka Ramadan itu adalah syahrul maghfirah. Ramadan itu syahrul ghufran. Ramadan ini adalah momen waktu untuk kita mendapatkan penghapusan dosa, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ramadan. Maka orang yang celaka adalah, atau orang yang hina, orang yang didoakan keburukan oleh Jibril adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan, ternyata sampai Ramadan itu habis tapi dosanya dia itu tetap utuh, atau justru malah bertambah. Kalau dia diberita, dia tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang mengandung ampunan tidak dia lakukan. Makanya ibadah utama di bulan Ramadan itu asyam wal qiyam. Artinya asyam wal qiyam, puasa dan qiyamul lail. Dan pada keduanya Nabi bersabda dengan sabda yang hampir sama. Man shoma man qoma. Seterusnya sama. Dia karena beriman, dia mengharap pahala, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang telah lalu itu diampuni. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berpuasa dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya membentuk pribadi kita sebagai pribadi yang muttaqi. Dan kebiasaan saleh, kebiasaan baik di bulan Ramadan ini bisa kita bawa sampai keluar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita sebulan penuh puasa, bagi orang yang tidak punya udzur syar'i. Nah kemudian ketika setelah Ramadan, kebiasaan ini masih bisa kita bawa di puasa-puasa sunnah, puasa Yaumul Isnin wal Khamis, Yaumul Bid, kemudian puasa apa? Puasa Daud dan seterusnya. Maka ini adalah kebiasaan-kebiasaan puasa yang sebenarnya kita lakukan di bulan Ramadan, tapi kebaikan ini kita bawa sampai di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan sholat jamaahnya di luar Ramadan, maka kebiasaan baik ini kita bawa sampai di luar Ramadan. Atau ketika jam 3 misalnya, atau setengah 4 subuh, sebelum subuh, biasanya kita sudah bangun untuk sahur. Maka bangunnya itu masih kita bawa sampai di luar Ramadan. Sehingga apa? Kita akan terus terbiasa dengan bangun qabla subhi, sebelum subuh. Untuk apa? Kalau Ramadan biasanya kita makan sahur, kemudian memperbanyak istighfar, karena waktu sahur itu waktu yang paling afdal untuk beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur itu mereka beristighfar. Maka waktu sahur itu waktu untuk kita banyak zikir, banyak istighfar. Tetapi kalau hari ini bagi yang punya televisi ya, kita ini dikotori dengan acara-acara yang tidak benar. Waktu sahur malah acara musik, naudzubillah, itu mengotori, mencederai waktu sahur. Karena waktu sahur itu waktu barokah. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau waktu sahur ketika beliau berpuasa, meskipun tidak punya apa-apa, beliau bangun untuk sahur, untuk minum, aku hanya dengan sebutir kurma, bahkan secuil roti, itu sahur. Kenapa? Karena di situ ada barokah. Barokah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan, hidupnya tambah baik, keimanan tambah kokoh. Itu sahur. Karena tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, makan sahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Maka dengan puasa ini Allah ingin membiasakan diri kita dengan berbagai macam kebaikan. Dan balasan orang yang bertakwa itu surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah pada ampunan dari Tuhanmu
dan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, dan orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan bahagia maupun susah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik tanggal muda maupun tanggal tua. Infak dia gimana? Infaknya rutin. Dan itu adalah para sahabat, orang yang ketika berinfak, ketika berbagi itu tidak nunggu harus kaya punya banyak harta seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar. Makanya dalam pembahasan wakaf, dan wakaf itu bagian dari infak, hampir para sahabat yang memiliki atau para sahabat yang memiliki kemampuan untuk wakaf itu pasti mencatatkan nama dalam buku-buku sejarah. Wakafnya Abu Ayyub Al-Ansari misalnya, itu wakaf sumur yang sekarang masuk di dalam Masjid Nabawi. Umar wakaf kebun kurma di Khaybar, kemudian Utsman wakaf sumur yang sampai sekarang juga sumurnya masih mengalir. Ali bin Abi Thalib, orang yang kenal miskin itu juga sama, dia punya wakaf. Maka ketika mereka berinfak, bersedekah itu tidak nunggu untuk kaya. Terutama di bulan Ramadan ini, karena sedekah yang paling afdal itu sedekah di Ramadan. Infak yang paling afdal itu infak di dalam Ramadan. Rasulullah adalah orang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi adalah di bulan Ramadan. Makanya Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan qusra min ajrihi syai'." Barang siapa yang memberikan iftar itu berbuka, makanan berbuka, tidak harus makanan misal, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Itu adalah iftar. Jadi memberikan takjil saja itu pahalanya sudah luar biasa. Dan tidak disyaratkan di bulan Ramadan ini orang yang menerima infak makanan kita itu harus orang miskin. Orang kaya sekalipun, orang mampu sekalipun, ketika dia mengambil makanan yang kita kasihkan, itu tetap pahalanya akan sampai pada kita. Pahala memberi makan. Bukan pahalanya diambil sama kita, tapi kita dikasih pahala yang sama oleh Allah tanpa berkurang sedikit pun dari orang lain. Itu kalau kita memberikan makan pada orang yang berpuasa. Maka orang yang benar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Ini hampir sama dengan memaafkan. Man kadhima ghaidan wa huwa qadirun 'ala an yunfidahu, barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk melaksanakan amarahnya itu, maka orang ini akan dipanggil oleh Allah di hadapan para makhluk. Kemudian dia dipersilahkan untuk memilih bidadari yang dia sukai, kemudian masuk surga. Itu pahala orang yang menahan amarah. Dan menahan amarah yang paling tinggi adalah ketika dia mampu untuk misuh, ketika dia mampu untuk memaki-maki orang yang menurut dia berbuat salah. Seperti apa? Seperti juragan ke anak buah, mau neraka anak buah, tapi ditahan amarahnya sehingga tidak jadi misuh-misuh. Padahal dia mampu. Kenapa? Karena posisi dia lebih tinggi. Ada seorang bernama Uyainah bin Hisnin. Uyainah bin Hisnin ini dia sahabat Nabi yang termasuk, kalau tidak salah mungkin dia veteran perang Badar atau perang-perang yang lain. Dia punya keponakan namanya Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini ponakannya Uyainah.
Dan Al-Hurr bin Qais ini siapa? Al-Hurr bin Qais itu dia adalah Dewan Syuranya Umar. Padahal anak muda, sangat muda. Bisa jadi itu seusia Abdullah bin Abbas atau bahkan mungkin di bawahnya Abdullah bin Abbas. Dan kita tahu bahwa zamannya Umar ini yang menjadi stafnya Umar atau Dewan Pertimbangan, bukan staf, Dewan Pertimbangannya Umar ini adalah ahli Quran semua. Semuanya itu orang ahli Al-Quran, termasuk Abdullah bin Abbas, baik orang-orang tua maupun orang-orang yang masih muda. Nah, Al-Hurr bin Qais ini salah satu orang dekatnya Umar, orang yang dimintai apa? Musyawarahnya oleh Umar. Nah, dia datang ke Madinah, mampir ke rumah ponakannya. Punya ini Nabi Muslim bilang sama ponakannya, dia benar akhi, wahai ponakan dulu, anak saudara. Lakawat juli da'amil mu'min, lakawat juli da'amil mu'min itu poin birai dengan amil mu'min. Artinya kamu punya kedudukan di sisi amil mu'min. Maka pertemukanlah aku dengan dia. Dia ingin ketemu sama presiden. Maka lewatnya siapa? Lewatnya Dewan Pertimbangan tadi. Maka oleh keponakan Al-Hurr bin Qais diizinkan. Oke, saya tak matur dulu sama Khalifah. Nanti Khalifah akan memberikan jawaban. Sudah ditanyakan, dipersilahkan Uyainah bin Hisn. Tapi tidak disangka, tidak dinyana oleh Al-Hurr bin Qais sebagai keponakan, nek Uyainah bin Hisn itu bakal membuat Umar tersinggung. Karena ketika bertemu dengan Umar, dia mengatakan dia benar Khattab. Jadi anaknya Khattab itu presiden di mana? Misalnya presiden ini bapaknya Jimmy Sopong misalnya. Jadi anaknya Umar itu digitukan, marah. Tidak ada itu. Dia benar Khattab. Bukan dia benar Khattab. Inna la tu'tinal jazla. Kamu sekarang sudah tidak memberikan jatah dari Baitul Mal kepada kami. Wala tahkumu fina bil adli, dan kamu tidak berhukum secara adil kepada kami. Kamu tidak adil kepada kami. Umat khalifah adil kok dituduh adil? Gara-gara apa? Uyainah bin Hisn di masa Abu Bakar, dia itu termasuk orang yang mendapatkan pensiunan, dan zaman ganti presiden itu surat BLT. Mungkin ini biasanya saya untuk BLT itu surat kali untuk BLT itu subur. Dia tahu dia PRT, lepas PRT orang itu pensiunan. Saya lupa itu padahal ini diakui orang kondisinya di mesakan aku. Wah, aku lah itu malah diri sendiri. Oh, parah ini yang ini. Padahal ini, wah, orang itu loh. Dan sampai berapa RT aku simpul. Ini zamannya Abu Bakar, dia dapat pensiunan, tapi di zamannya Umar sudah nggak dikasih. Itu kebijakan Khalifah, dan tidak mengapa. Tapi Uyainah bin Hisn dia tidak terima, maka langsung ingin bertemu sama Khalifah, kemudian berkata dengan perkataan yang tidak sopan kepada Khalifah. Umar saja, kalau seandainya kata dia ada kambing yang bilang di negeri kaum muslimin yang aku pimpin ini, aku akan bertanggung jawab besok di kiamat di sisi Allah. Nah, hari ini berapa motor yang hilang, berapa mobil yang hilang, siapa yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah? Itu bukan apa. Sudah begitu cara memimpinnya luar biasa, tapi dituduhkan. Maka hampir-hampir Uyainah bin Hisn ini ditangkap ke rumah. Tapi karena ada keponakan tadi, keponakan yang mengatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'amil 'anil jahilin.
maafkanlah atau ambillah kemaafan itu, perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Itu kata Al-Hur. Dan pamanku ini termasuk orang bodoh. Wa'akil alil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan pamanku ini termasuk orang jahil, orang bodoh. Akhirnya akhirnya umat orang. Dan umat itu tipe orang. Kalau yang berbicara adalah Al-Quran, maka dia langsung berhenti sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran. Wa kana waqafan inda kitabillah. Dia itu akan apa? Kalau melakukan sesuatu dan Al-Quran mengatakan berhenti, dia akan berhenti. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar seandainya dia ngamplok tadi kan bisa. Dia khalifah, ini rakyat biasa. Maka menahan amarah, memaafkan ketika mampu untuk membalas itu derajat yang paling tinggi. Di ayat yang selanjutnya, wal afina 'anil nas, dan derajatnya menahan amarah dan memaafkan. Orang bisa menahan amarahnya ketika itu namun belum memaafkan. Orang bisa menahan amarah, akhirnya dia tidak jadi ngamuk, tidak jadi miso-miso, tapi dia belum bisa memaafkan. Maka ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha amarah wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang hatinya bersih dari semua ghil. Ghil itu maknanya bisa hasud, dengki, dendam kepada orang lain. Orang yang hatinya bersih itu ciri sifat penghuni surga. Rasulullah SAW ketika beliau sedang bermajlis di masjid bersama dengan para sahabat, Nabi berkata begini, yatlubu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Ini sebelum bekas akan muncul laki-laki penghuni surga. Sebentar lagi akan muncul laki-laki penghuni surga. Kemudian tidak berselang lama datang seorang laki-laki lagi dalam masjid. Tantiqu lihyatuhu wa du'am, yang masih ada air wudhu netes di jenggotnya. Jadi jenggotnya masih basah, masih ada air wudhu yang menetes. Dan dia membawa sandalnya di tangan sebelah kiri, di cangkir, di cangkir. Dia masuk, masih ada bekas wudhu, kemudian sandalnya ini di cangkir. Kemudian besoknya lagi, dalam makan Allah, besoknya lagi Nabi berkata dengan perkataan sama dengan kemarin, yatlubu alaikumul rajulun min ahli jannah, akan muncul sebentar lagi laki-laki penghuni surga. Ternyata yang muncul orang kemarin dengan ciri yang sama, jenggotnya masih basah, masih ada air wudhunya, dan yang sandal di tangan sebelah kiri. Hari yang ketiga besoknya lagi Nabi juga bilang begitu, ternyata yang muncul yang kemarin dengan posisi yang sama. Maka ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ini cara hari kepo ini. Dia pengen tahu tentang orang ini. Orang ini tidak kali Nabi menyebut dia ahli surga. Dia ingin tahu amalannya orang tersebut, ingin tahu amalannya orang tersebut, sehingga dia minta izin sama orang lain yang disebut oleh Nabi sebagai ahli surga. Kemudian dia berkata, ya Abdullah, ya Allah, sesungguhnya aku ada masalah dengan bapakku, dan aku bersumpah tidak akan pulang selama 3 hari 3 malam. Maka bolehkah aku nginep di rumahmu sebagai tamu? Maka silahkan diperbolehkan. Diperbolehkan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As itu tinggal di
rumah orang tersebut selama 3 hari. Untuk apa? Untuk mengetahui amalan beliau apa. Maka ketika malam hari Abdullah ini di rumahnya sekian tadi, bahkan dalam riwayat ini tidak disebutkan namanya. Artinya dia bukan orang yang terkenal banget di dalam sahabat. Diizinkan mau silakan. Terus di malam yang pertama dia perhatikan terus orang ini. Tamunya masih ngawasi di rumah. Bukan yang punya rumah ngawasi tamunya. Diawasi, pengen ngerti, iki amanahnya apa. Maka ditungguin sampai tengah malam, sampai jam 3. Orang tadi tidak bangun itu sampai tahajudnya. Dia mulai berpikir, ya Yesus kok tidak tahajud. Ini ahli surga harus tidak tahajud. Hanya saja, aku mendengar dia berpikir ketika dia sedang mencoba berpikir mulai meluruskan badan, apa dari posisi misalnya tidurnya begini, terus mulai obat begini. Ketika dia bergerak pas tidur itu, dia mendengarkan ada kalimat-kalimat agung, kalimat-kalimat mu'adzamah. Kemudian keesokan harinya sampai di malam yang kedua, dia juga menemukan hal yang sama. Tidak ada bangun malam, tidak ada tilawah malam, tidak ada ini, tidak ada ini. Dia semakin heran. Sampai di malam yang ketiga, ini kalau kita yang meriwayatkan Anas bin Malik. Kisah ini diriwayatkan Anas bin Malik tentang Abdullah bin Amr bin As. Di malam yang ketiga juga sama. Dia tidak mendapati ada amalan yang besar. Sampai-sampai si Abdullah bin Amr bin As itu hampir-hampir menyepelekan amalannya orang tadi. Tadi satu, kalau dia itu bergerak di tidurnya, dia berpikir. Yang kedua, dia tidak mendengar dari perkataan orang tersebut kecuali kebaikan. Berarti semua yang keluar dari lisannya itu baik. Kan ada kebalikan, orang itu isinya ini misuh dok. Jadi nek wayah Allah, ya kalau kerja kan ngomong ini semua baik. Ya harus menjalani. Tapi ada orang kebalikan itu, yang keluar dari lisannya itu selalu kebaikan, selalu harapan dan doa. Alhamdulillah, syukur. Isinya kebaikan. Yang dia perhatikan itu isi dari perkataannya dia itu selalu baik, selalu kebaikan. Karena sudah selesai masa jadi tamu, dan tamu itu batasnya 3 hari. Artinya kalau kita punya tamu sudah selama 3 hari ya kita masih makan juga. Tapi kalau setelah 3 hari kalau masih di rumah kita, itu lepas luar pokok. Ini kan batasnya 3 hari, mungkin 4 hari, tak itu ngekos. Kok juga ngekos? Iya, justru ini. Ya tergantung kondisinya. Tamunya dong, tolong dibentuk ya. Dengan ini saudara ini dilakukan itu kewajiban tuan rumah. Nah, setelah itu kan nanti jadi kebaikan yang luar biasa bagi jadi dia itu tenang, kos tenang. Karena sudah selesai dia pamit. Wahai Allah, sebenarnya laisa baini wa baina abi hajratun. Tidak ada perselisihan antara aku dengan bapakku sebenarnya. Tetapi karena aku mendengar Nabi berkata bahwa sebentar lagi ada orang penghuni surga, laki-laki penghuni surga yang akan datang. Ternyata yang muncul adalah dirimu. Dan Nabi mengatakan itu sampai 3 kali dan yang keluar adalah selalu dirimu. Maka adakah amalanmu yang tidak aku ketahui, atau aku tidak melihatmu ada amalan besar yang kau lakukan? Sebenarnya apa amalanmu?
Kemudian orang tadi menjawab, "Mahiya illa kama wa'ita." Saya tidak punya amalan apa-apa selainkan seperti apa yang kamu lihat. Jadi dia agak kecewa si Abdullah karena tidak dapat apa-apa. Falamma wallaitu, ketika aku berpaling dari orang tadi, dia memanggil saya. Kemudian orang tadi berkata, aku tidak punya amalan apa-apa melainkan seperti apa yang kamu lihat. Ghairu anni lam ajid fi nafsi ghillan aw hisyan lil muslimin. Hanya saja aku tidak mendapati ada iri, dengki, serai, meri terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Jadi dia tidak benci pada siapapun, dia tidak punya dendam pada siapapun, dan dia memaafkan semua kesalahan orang lain, sehingga hatinya itu bersih, tidak dikotori dengan kebencian atau dengan apapun. Nah, maka dia mengatakan, nah itu yang kami tidak bisa mampu, kata Abdullah bin Amr bin As. Karena orang ini punya mencapai derajat seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dengan amalan hati. Orang kalau dengki, orang kalau terus jenis lain serasa apapun yang dilakukan oleh orang yang dia dengki itu mesti jadi salah. Perkara benar jadi salah, benar perkara salah. Terus pokoknya ini tukang main dulu. Nah, tukang sekali gampang itu tukang main dulu, tidak butuh pengalaman. Asal hidup main dulu. Orang kalau dengki atau boleh itu mobilannya, anak paling ini setahun paling tarik leasing. Itu karena apa? Karena sudah benci sama tetangganya. Tapi kalau makanya lesannya itu dibiasakan dengan kebaikan. Orang dulu oleh tombol itu mobil, alhamdulillah. Maka hati itu akan dipenuhi dengan kalimat Al-Quran kalau dimulai dari lisan. Karena qalbun dzakirun, hati yang selalu pikir, yang selalu ingat, itu dimulai dari lisan dzakir, dimulai dari lisan yang suka berpikir. Kalau orang lisannya itu suka mencela, suka memaki, mencaci, hatinya nggak bisa. Karena dimulainya orang latihan pikir hati itu dimulai dari pikir lisan. Kalau lisannya sudah terbiasa dengan pikir, dengan memuji Allah, dengan kalimat-kalimat agama, maka hati itu insya Allah akan bisa selalu berpikir. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum